Jadi untuk materi hari ini kita break sejenak dari metodologi riset untuk membahas research proposal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa ini lebih dimaksudkan sebagai panduan ya research proposal ini bagaimana menulisnya, karena sebetulnya sangat susah menyeragamkannya karena tergantung untuk apa Anda membuat proposal ini, ntar formatnya beda lagi gitu. Jadi tolong jangan terpaku kata materi ini harus ada halaman judul misalkan. Nggak selalu seperti itu ya. Jadi tergantung kamu tuh nulis proposal untuk apa. Jadi ini adalah overview general, tetapi tolong jangan dijadikan patokan satu-satunya. Oke, jadi kita langsung masuk ke definisi yang kayak gini sebetulnya bisa dipelajari oleh Anda sendiri ya. Jadi buat apa sih kita nulis proposal riset? Nah, yang paling penting adalah research proposal itu dikerjakan sebelum riset itu dilakukan. Jadi biasanya yang ditulis itu adalah apa yang kamu harapkan akan terjadi di akhir riset, riset seperti apa yang akan dilakukan, seperti tata caranya, jadwalnya, metodologinya, dan apa yang menjadi tujuan untuk mengerjakan hal ini. Dan kita belum sama sekali menyentuh yang dinamakan hasil. Makanya tadi saya bilang ini sebetulnya mirip dengan tugas mini riset Anda, karena kamu masih belum wajib sampai ke implementasi dan hasil ya untuk tugas MPT ini. Jadi mirip sebetulnya dengan research proposal, karena kamu akan harus bahas ide kamu apa, harus dielaborate, kemudian harus diyakinkan nih pembaca kenapa sih topik ini penting untuk dikerjakan, batasannya apa, dan selanjutnya lalu literature review apa, dan terakhir adalah bagaimana Anda akan mengerjakannya. Untuk mini riset itu yang minimal harus dikerjakan sesuai dengan metodologi. Akan tetapi pada tahun-tahun yang lalu sih biasanya ada aja sih yang udah sampai ada hasil dan sudah sampai ke kesimpulan. Jadi itu opsional, tetapi tentunya akan menjadi nilai bonus kalau kamu bisa sampai ke akhir. Jadi banyak sih kelihatannya sebetulnya teknis banget namanya proposal itu. Dia kamu harus ceritain apa yang mau kamu riset dan kamu memang menjual ide. Tulisannya nih, sell your idea. Karena memang kamu tuh biasanya si research proposal ini tujuannya untuk mendapatkan funding nyatanya. Di dunia nyata itu biasanya research proposal itu ditulis kepada siapapun yang akan membiayai riset. Sehingga ini banyak yang ditulis itu teknis banget. Siapa sih orangnya yang terlibat? Kamu bakalan perlu beli alat apa aja, butuh berapa waktu, berapa budgetnya. Dan ini yang akan menjadi patokan. Harusnya, idealnya ya, berdasarkan research proposal yang sudah disusun, kemudian nanti risetnya itu berapa dikerjakan berdasarkan panduan yang sudah ditentukan di proposal. Nah, ini bukan berarti saya bilang ini selalu terjadi. Nah, ini adalah meme ya dari PhD Commons ini, tetapi sebetulnya sometimes it happens. Jadi research cycle itu tidak linear dan tidak selalu ideal terjadi, tetapi harusnya seperti itu. Saya punya proposal, saya kerjakan sesuai rencana proposal itu, kemudian saya laporkan hasilnya. Itu adalah yang ideal. Tetapi how it really works in real life kadang-kadang tidak dapat dilakukan selancar. Oke, langsung aja kalau begitu, apa sih misi research proposal? Intinya ada minimal 3 bagian ini. 3 poin ini harus ada. Nah, formatnya seperti apa, sedetail apa, itu beda-beda tergantung konteks research proposal yang sedang Anda buat. Tetapi ketiga hal ini tuh mutlak harus ada. Yang pertama ya, kamu harus nyeritain dong, background-nya apa sih, kenapa sih harus ngerjain study ini, kenapa harus ngerjain riset ini, buat apa, gitu. Karena kamu harus justify, saya ngerjain itu worthwhile, kenapa? Apa yang manfaatnya apa buat manusia? Manfaatnya apa untuk misalkan untuk computer science gitu. Dan problemnya apa? Research question-nya itu harus sudah dimetakan. Dan terakhir adalah tujuan risetnya apa yang kamu harapkan akan diperoleh di akhir
riset ini. Kemudian in the course of menjustifikasi apa yang kamu kerjakan, biasanya kita tambahkan literature review. Karena kadang-kadang yang baca research proposal mungkin tidak terlalu familiar dengan apa yang sedang mau kamu kerjakan. Jadi kamu lampirkan, oh menurut si A, si B, si C yang sudah mengerjakannya, ada apa, kemudian kenapa diperlukan tambahan dari kita, dari saya untuk mengerjakan riset tambahan. Kemudian yang terakhir adalah metodologi. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kamu bilang saya mau mengerjakan X. Nah, gimana caranya kamu bisa mendapatkan X? Itu juga harus dijelaskan. Metodologinya apa? Ditambah biasanya dengan jadwal ya, dengan jadwal metodologinya apa dan bagaimana Anda akan mengerjakan setiap tahap. Metodologi itu jangan lupa itu adalah framework ya. Jadi mungkin dikatakan pertama saya mau pengumpulan data, kemudian saya mau proses data, kemudian saya mau implementasi, dan step-step itu perlu dijabarkan dengan rinci dan juga perlu disertai dengan jadwal biasanya kayak ini perlu berapa bulan, berapa lama dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah cukup jelas ya, ketiga hal ini sudah kita pelajari sepanjang semester. Kita udah pernah bahas introduksi, udah pernah bahas tentang background dan manfaat dan seterusnya. In class test kita juga sudah pernah ada ya. Kemudian untuk literature review, Anda sudah menulis bahkan. Tahun ini jangan lupa deadline-nya ya, review paper. Jadi Anda sudah pernah mengerjakan yang dinamakan literature review. Nah, tetapi mungkin yang menjadi agak tricky, nah sepanjang semester ini Anda sudah mempelajari beberapa metodologi yang dapat diterapkan. Nah, di sini harus disesuaikan dengan feasibility. Metodologi yang pasti seperti apa, apakah saya punya resource untuk mengerjakannya, apakah mungkin dikerjakan dalam waktu yang saya butuhkan. Jadi, seperti biasa yang harus dilakukan, start it, harus dimulai. Udah gitu. Dan sebetulnya semua ini sudah pernah dikerjakan oleh Anda, nomor 1 dan nomor 2, poin 1 dan poin 2, kita sudah pernah lakukan sampai tugas 3. Jadi sebetulnya sisanya yang perlu Anda kerjakan untuk laporan riset sebetulnya hanya desain metodologinya. Dan kemudian ketiga hal itu disatukan dalam semester. Masih kurang jelas nih Bu, saya mau yang konkret. Gitu. Kalau kamu bilang oke, jadi ada panduan seperti ini, tolong ini dijadikan guideline, bukan hal yang mutlak yang harus dilakukan. Ini adalah guideline bagaimana ini mungkin bisa membantu untuk membuat suatu proposal riset atau dalam konteks kalian membuat tugas laporan mini riset. Jadi ada beberapa tahap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 katanya yang dapat membantu penulisan proposal riset ini. Nah, ini akan saya bahas satu persatu daripada saya membahas format karena saya rasa agak tidak terlalu relevan. Karena tiap kali Anda membuat proposal itu pasti beda. Misalnya kita akan saya tunjukkan beberapa contoh riset proposal saya di akhir nanti untuk melihat bahwa format itu tuh belum tentu sesuai dengan yang kita bilang. Oke, jadi tahap paling pertama Anda juga sudah pernah mencobanya ya, sudah pernah mencoba di tugas 3 ini harus sudah dikerjakan ya. Jadi yang paling pertama dilakukan adalah baca proposal lain, baca paper lain, baca contoh, cari contoh. Lihat bagaimana orang lain menulis proposal. Dan biasanya kalau misalkan tujuannya untuk pembiayaan, biasanya selalu diberi format. Jadi selalu dikasih satu file yang isinya format dan dijelaskan setiap format itu apa. Saya coba cari contoh langsung deh, ada nggak ya? Ini, oh, nggak ada ya, saya nggak ini format deh. Biasanya selalu dikasih format, jadi di situ udah dikasih kayak subbab apa yang diperlukan,
Kemudian penjelasannya juga diberikan. Jadi di sini apa yang harus diisi. Kemudian di sini apalagi di bagian ini apalagi yang harus dijelaskan. Itu biasanya selalu dikasih supaya kita nggak terlalu bingung untuk apa yang harus dikerjakan. Saya nanti kalau kita lagi di kelas tes, saya coba cari-cari lagi ya kalau ada format yang bisa dilakukan. Selanjutnya yang dapat dilakukan ini klise sih, tetapi ya sama sebetulnya dengan tugas tugas kuliah pun ya. Gimana caranya saya ngerjain tugas X ya dikerjain, mulai ditulis. Dan biasanya, nah ini juga sering saya arahkan mahasiswa yang ambil skripsi sama saya juga, tenang aja. Misalnya ada yang tanya, Bu, saya bab 1 harus tulis kapan deadline-nya. Nulis tuh kadang-kadang nggak harus langsung bab 1 selesai, lalu baru bab 2. Karena tulisan itu belum tentu linear. Kadang-kadang kita nulis tentang intro dulu, langsung deh saya loncat ke metodologi, karena itu saya nulis-nulis poin-poin penting atau drafting yang menurut saya relevan dengan masalahnya. Lalu saya lagi membaca, mendeskripsikan masalah saya sambil baca-baca jurnal lain tentang masalah tersebut. Oh, jurnal ini ada bagian yang sangat relevan. Saya tulis ke bab 2, ke bagian literature review. Jadi itu nggak linear, nggak dari 1 lanjut ke 2, lanjut ke 3, enggak. Makanya kalau Anda masih ingat bagian writing, di awal sebetulnya sudah disarankan untuk membuat draft. Jadi biasanya dibuat subbab dulu aja. Jadi kalau di LaTeX sudah bikin section gitu. Jadi judul-judul 1 introduction, 2 literature review, 2.1 apa, 2.2 apa. Sehingga kita tuh bisa lompat-lompat antara bagian-bagian yang ada untuk menulis. Karena nggak perlu tuh ngurut 1, 2, 3. Selanjutnya adalah tentang rewrite. Nah, ini yang saya juga harus practice what I preach ya. Jadi sebetulnya saat nulis itu kadang-kadang saya tuh bisa duduk di depan komputer untuk waktu setengah jam, cuma nulis 1 paragraf, tulis, hapus gitu. Nah, sebetulnya tulis aja dulu yang mungkin praktek yang lebih baik gitu, bisa tulis aja dulu, nanti ditulis ulang. Jadi tulis aja semua dulu biar keluar, biar kelihatan apa yang mau kamu sampaikan. Kemudian nanti dari awal dilihat lagi, oh kayaknya kalimat ini di bawah aja. Bisa kita pindah-pindahin tuh paragrafnya. Bisa kita pindahin, bisa ditulis ulang, lalu strukturnya lebih diperbaiki. Karena kadang-kadang ketika pertama kali nulis tuh ngelantur kan ya, kita suka ngelantur, ngomong kemana-mana, nggak nyambung. Dan jangan lupa, kita menulis, kita paham apa yang kita tulis. Orang lain yang baca belum tentu ngerti. Jadi yang jelas untuk kita belum tentu jelas untuk mereka. Jadi setelah selesai bisa dibaca ulang. Ternyata ini kalau saya ngomong seperti ini, orang lain nggak tahu istilah terminologi ini. Jadi saya harus menjelasin dulu tentang yang lain dulu, baru masuk. Dan rewrite ini nggak cuma sekali dilakukan, tapi dikerjakan berulang-ulang sampai Anda puas. Nah, tentunya kalau saya nulis ulang terus, kadang-kadang juga kita ingin melihat yang sebelumnya. Wah, udah saya keburu hapus nih paragraf yang tadi, padahal ternyata saya butuh. Nah, makanya ini adalah praktek yang memang disarankan untuk dilakukan, print and save. Nah, mungkin yang udah pernah nulis laporan, gitu kan, udah pernah nulis seperti ini, version 1, version 2, dan seterusnya. Dan kadang-kadang final bener-bener final beneran. Been there, done that. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Dan memang itu ada baiknya, karena dengan mudah kita bisa balik ke tanggal berapa dan lihat, oh waktu itu saya nulis seperti ini, kayaknya sebetulnya bisa di paragraf ini lebih bagus deh. Saya ambil ulang dari version sebelumnya. Nah, hari ini mungkin sudah banyak teknologi yang dapat membantu untuk versioning seperti ini. Nah, jadi contohnya kalau misalnya di Word kan ada ya fitur track changes yang dapat dilakukan. Selanjutnya LaTeX juga kalau pakai Overleaf ada fitur review di mana editingnya bisa di-track gitu. Selanjutnya juga hari ini saya sih nggak tahu ya kalau ada, tapi kalau saya semua data
yang penting buat saya itu saya taruh di cloud. Jadi saya sebut merek ya, saya taruh di Google Drive sehingga mudah dengan saya bisa lihat cek version, bisa lihat versi misalnya beberapa hari yang lalu untuk melihat waktu dulu saya tulis apa. Jadi sebetulnya praktek menyimpan berkali-kali itu bukan lantas berarti praktek yang buruk, itu juga boleh-boleh saja dilakukan dan malah disarankan supaya kita punya history. Kalau saya untuk mahasiswa bimbingan saya di skripsi juga biasanya saya selalu minta setiap minggu misalnya bikin PPT gitu ya, bikin PPT untuk menjelaskan saya walaupun isinya kadang-kadang cuma 2 slide, isinya adalah apa yang saya kerjakan, apa yang harus saya kerjakan. Dibuat setiap minggu ada slide baru atau paling tidak notulak baru untuk setiap minggu supaya kita mudah trace back. Waktu itu memang saya bilang apa? Waktu itu memangnya isunya apa? Kenapa ya saya nyuruh kamu ngerjain algoritma A? Mungkin ada isu yang saya udah lupa. Kita back, coba lihat slide yang bulan Maret kemarin. Coba dilihat apa sih waktu itu hasilnya, kenapa saya nyuruh kamu ngerjain algoritma. Ini mudah untuk tracing, memudahkan untuk versioning, dan saya yakin Anda lebih tahu lagi ya macam-macam. Kalau buat code kan ada ya, bisa juga pakai versioning tool seperti GitLab, dan saya nggak tahu ya. Jujur ya belum pernah pakai. Katanya LaTeX juga bisa ya di GitLab ya. Cuman saya tidak tahu teknisnya, belum pernah coba. Lalu, nah yang ini sebetulnya ada hubungannya juga udah pernah dibahas kayaknya di Coding Illustrate. Gunakan grafik dan tabel di mana kamu bisa. Karena itu akan memudahkan nulis. Jadi kalau misalnya kita mau menulis suatu mau nulis analisis gitu tentang hasil angka-angka. Nah, kalau sudah dalam bentuk tabel, kita taruh di dalam tulisan kita, di bawahnya saya sambil melihat angka tersebut dalam bentuk tabel, saya bisa mudah, algoritma A itu mencapai error rate yang paling rendah dengan 0,1 dibandingkan dengan algoritma B dan C yang mendapatkan error 0,5, misalkan. Nah, jadinya dengan adanya grafik, dengan adanya tabel, itu memudahkan kita untuk menulis tentang data. Karena jangan lupa di statistika, deskriptif statistik itu tujuannya untuk memberi gambaran tentang bagaimana hasil yang kita punya. Jadi kalau kamu bikin misalnya pie chart, kan langsung kelihatan tuh, oh ternyata kebanyakan mayoritas responden memilih toko hijau untuk melakukan pembelanjaan online. Karena dari pie chart-nya langsung kelihatan kan yang paling besar yang mana. Jadi semua gambar ini dapat dimanfaatkan untuk membantu kamu menulis dan mengelaborasi apalagi tentang hasil. Nah, yang 2 di bawah ini adalah reminder aja. Kalau di dalam tulisan Anda menggunakan figure, jangan lupa untuk mengecek penomoran. Karena kadang-kadang kita insert kan, tadinya gambar 1, 2, 3, terus tiba-tiba ada butuh gambar di antara nomor 1 dan 2. Nah, geser semua kan ke bawahnya, jadinya tadinya nomor 2 jadi nomor 3 dan seterusnya. Itu hati-hati. Nah, makanya kalau misalnya pakai LaTeX, itu tidak jadi masalah. Tapi kayaknya saya dengar-dengar di Word juga sekarang sudah bisa ya kayak insert caption itu mungkin akan mengupdate juga secara otomatis. Gunakan teknologi di mana Anda dapat melakukannya untuk memudahkan supaya enggak ada kesalahan yang typo seperti itu. Poin terakhir tentang refer figure di dalam teks. Nah, ini adalah sesuatu yang saya notice sering dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada gambar, misalnya ada graf gitu ya di dalam tulisan. Saya kasih contoh kali ya kalau mungkin akan lebih memudahkan daripada membayangkan. Saya minta izin ya, semoga nggak masalah mahasiswa videonya saya tahun lalu. Nah, kadang-kadang mahasiswa tuh lupa merefer di dalam teks. Jadi misalkan kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini saya share-nya. Saya lupa yang saya share screen-nya atau
window-nya soalnya. Ini skripsinya sudah kelihatan kah? Kelihatan. Oke. Nah, jadi ini ada gambar. Ini ada gambar. Saya notice ada beberapa mahasiswa yang naruh gambar begitu aja. Sebetulnya kamu tuh harus banget di dalam teks seperti ini, harus banget merefer, harus harus disebut judulnya di dalam teks. Jadi grafik pada gambar ini menunjukkan apa. Jadi enggak yang tiba-tiba kita ngomongin hasilnya, kita tempel gambar, terus kita ngomong yang lainnya. Enggak, kita harus merefer. Jadi setiap harus ada anchor-nya, harus ada ada jangkarnya gitu. Jadi setiap kali kita taruh gambar itu harus disangkutin kemana. Jadi di mana kamu sedang membicarakan gambar ini? Grafik ini ternyata kalau di dalam skripsi ini lagi dibicarakan di sini. Jadi harus disebut gambarnya, judulnya di dalam teks. Itu yang saya notice sering ketinggalan, sering lupa oleh mahasiswa. Itu berlaku untuk gambar dan juga untuk tabel. Oke, lalu selanjutnya sambil rewriting, Anda akan sadar bahwa kok kurang jelas ya, kok kata ini belum mudah dipahami. Jadi sambil kamu membaca ulang, kamu harus mengklarifikasi beberapa hal yang menurut kamu masih kurang jelas. Kalimat saya sudah lengkap belum? Kalimat saya sudah jadi paragraf belum? Lalu paragraf yang saya tunjuk itu saling nyambung nggak antara paragraf satu dan lainnya? Kalau enggak ya perlu disambungkan kadang-kadang dengan kalimat tertentu atau paragraf di antaranya. Dan yang kedua adalah yang sangat sering terjadi adalah ketika menggunakan kata ganti. Ketika lagi membicarakan, misalnya saya lagi bicara metode A, kenapa. Kemudian metode B. Metode B mengalami lalalala. Lalu di kalimat berikutnya, misalnya saya tulis, maka metode tersebut adalah metode terbaik. Nah, ini menimbulkan kerancuan. Karena tadi kamu ngomongin metode A sama metode B, tiba-tiba ngomong metode tersebut. Nah, itu metode yang mana yang dimaksud? Jadi, ini sering terjadi, apalagi kalau dalam bahasa Inggris ya, karena pakai kata this, that, sehingga kadang-kadang terjadi kayak ini lagi diomongin itu subjek yang mana. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diklarifikasi dan koreksi jika terjadi ambiguitas. Terus kalau kita nulis sering sekali kita pakai kata yang itu-itu aja. Contohnya ini kalau saya sering banget nulis however kalau lagi nulis bahasa Inggris. However lalalala. However lalalala. Kata sering diulang-ulang lagi. Nah, ini nggak terlalu enak ya dibaca, terlalu redundant, dan nggak enak dibaca. Jadi, salah satunya adalah yang dapat dilakukan, gunakan thesaurus. Kalau sedang tulis bahasa Inggris. Kayaknya thesaurus bahasa Indonesia juga ada. Jadi, gunakan thesaurus untuk menggunakan kata alternatif untuk suatu kata yang sudah terlalu saturated. Saya pakai ini udah berkali-kali. Ganti, supaya orang bacanya nggak bosan. Kemudian harus konsisten kalau menggunakan kata untuk mendeskripsikan sesuatu. Jadi kalau lagi bicara yang bagus atau apa, gunakan kata-kata yang senada. Kemudian karena kita harus asumsikan bahwa orang yang membaca belum tentu paham apa yang kita tulis, kalau ada kata-kata atau istilah yang terlalu membingungkan, dijelaskan, berikan definisinya kalau memang dirasa istilah yang dipakai itu suatu istilah yang mungkin tidak dipahami oleh semua. Dan yang paling terakhir, saya bilang pakailah thesaurus gitu ya. Pakai thesaurus untuk memberikan kata-kata lain. Tetapi jangan sampai kata alternatif yang Anda pakai, kamu sendiri nggak tahu. Itu yang jadi masalah. Karena tidak hanya secara grammar, jadi Anda nggak tahu gimana cara pakainya, tetapi nanti ketika dibaca oleh orang, kamu bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi misalnya saya nulis kata tentang, saya lagi bilang bahwa hasil ini bagus, tetapi bagusnya sebetulnya biasa aja. Nah, saya bilang the results are amazing. Nah, ini karena saya nggak tahu amazing itu artinya apa. Saya cuma tahu amazing itu positif. Orang yang baca merasa
ini berarti hasilnya bagus banget. Padahal sebetulnya jadi hati-hati, Anda juga harus paham kata yang dipakai itu apa, supaya benar-benar yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan. Kemudian kita dapat menggunakan table of contents atau daftar isi. Makanya saya selalu membuat daftar isi terlebih dahulu ketika menulis. Saya selalu bikin, kayak tadi saya bilang, kalau di LaTeX saya bikin section-section dulu. Kalau di Word juga bisa dibikin dulu aja, subsection-nya dulu, supaya setelah itu baru diisi gitu di setiap subbagian. Karena ini nanti akan mudah, saya balik ke daftar isi. Oh, ternyata kalau saya ngomongin ini bakalan di bawah. Berarti saya belum bisa ngomongin tentang depth map nih di sini, karena nanti orangnya baru baca di sini. Jadi itu akan membantu untuk menstrukturkan jalan pikir kita. Belum lagi, kita juga dapat merefer. Jadi misalkan saya mau membicarakan TPC ini, misalkan di introduction. Saya dapat menulis TPC, bla 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 bla. Ini akan dibahas lebih detail pada section 3.1. Jadi gampang untuk saling nge-refer, untuk saling mendukung, untuk memahami apa yang sedang ditulis. Nah, ini adalah poin paling penting, proofread. Enggak hanya berlaku untuk proposal, tetapi untuk tulisan apapun sebetulnya. Nulis paper, nulis laporan, proofread itu penting. Sebelum disubmit, baca lagi. Tetapi ingat, biasanya setelah Anda yang nulis, Anda yang udah rewrite, Anda yang baca terus-menerus, buat Anda tuh udah mumet, udah siwer gitu loh. Nggak ada kata lebih bagus lagi ya. Jadi buat kamu baca rasanya nggak ada yang aneh. Orang kamu sendiri yang tulis, kamu sendiri udah baca berulang-ulang, udah masuk ke kepala gitu ya. Jadi ada baiknya diberikan kepada orang lain untuk dibaca sebelum atau diberikan kepada pembimbing. Nah, contohnya kalau misalnya saya punya mahasiswa bimbingan, biasanya kan setim ya, nggak hanya satu. Mereka saya minta di akhir tolong saling baca deh untuk memberikan kritik, untuk memberikan masukan. Karena kalau diri sendiri biasanya udah mampet deh, udah nggak bisa baca lagi. Apalagi kalau ngerjainnya deadline, jadi udah semalaman nulis gitu kan, udah nggak bisa nemu lagi kesalahan-kesalahan yang ada, lebih baik diberikan kepada orang. Karena biasanya banyak banget memang hal-hal yang baru ketahuan di akhir dan yang paling sering terjadi ketahuannya setelah submit. Itu berlaku untuk apapun ya, nggak cuma untuk proposal riset, tetapi juga untuk tulisan apapun, tugas apapun. Kalian juga pasti sudah pernah mengalami tugas-tugas kuliah itu mungkin ketahuan, aduh harus selesai nulis ini atau apa setelah. Oke, jadi sekarang kita masuk teknis. Saya bold bagian contoh karena ini it's just that, it's contoh. Bukan berarti itu harus sama persis. Biasanya terstruktur seperti ini. Di bagian depan ada judul, persetujuan, dan seterusnya. Kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metodologi. Untuk laporan mini riset Anda, silakan ikuti struktur ini. Kalau ada bab 4 hasil dan bab 5 kesimpulan, silahkan ditambahkan. Ini sebenarnya harusnya ada satu lagi ya, di akhir ya. Saya tambahin deh, supaya kalian nggak lupa. Itu ada satu lagi nih, yang kelupaan nih, harusnya di list ini, yaitu yang ini saya tambahkan ya supaya nggak ada yang nggak bingung, biar nggak lupa. Yang perlu dituliskan di paling akhir adalah referensi. Jadi untuk laporan ini riset Anda, tolong ikuti paling tidak sesuai ini. Saya sadar bahwa yang depan-depan mungkin tidak perlu semua. Seperti Anda tidak perlu halaman persetujuan untuk laporan riset. Kata pengantar boleh, tidak harus ada. Tetapi yang dinamakan abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu harus ada. Itu minimal lah ya.
halaman judul juga harus ada, format yang bebas. Nah, daftar istilah boleh ada, tapi tidak harus ada. Daftar lampiran juga boleh ada, tidak harus ada. Jadi ini adalah struktur proposal riset yang umum. Seperti yang saya pernah bilang, jangan dijadikan patokan mutlak, karena tidak semuanya sama. Saya akan sorot apa yang wajib ada di laporan riset Anda ya. Saya akan sorot apa yang harus ada, dan yang lainnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Ini harus ada. Saya akan tunjukkan sekarang contoh salah satu laporan proposal riset yang saya ajukan di UPI tahun lalu. Saya akan lanjutkan ya. Nah, untuk bagian ini tidak akan saya bahas secara detail gimana caranya bikin judul yang baik. Anda sebetulnya sudah mempelajarinya di bab kritik, di bagian menulis paper kritik. Karena di situ kita udah bahas, kamu bisa mengkritik judul, karena judul itu sebaiknya apa untuk memahami langsung apa yang akan dikerjakan. Jadi kalau kamu tahu cara kritiknya, harusnya kamu juga tahu gimana caranya menulis dengan baik. Karena kamu tahu kalau judul jangan bertele-tele. Kemarin kamu udah ngeritik, si paper ini judulnya bertele-tele, berarti kamu juga bikin judul janganlah yang bertele-tele, dan seterusnya. Di slide versi lengkap yang ada di Skele, sepertinya ada penjelasan satu persatu untuk setiap bab ini. Silakan dibaca sendiri, tetapi kurang lebih dapat Anda korelasikan sama dengan yang ada di bab menulis kritik paper. Yang ingin saya sorot adalah tentang cara penulisan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu ada beberapa gaya ya. Maksudnya gaya tuh kayak gini nih. Misalkan saya cari paper tertentu ya, misalkan ini nih. Di Google Scholar pun kamu akan dapat melakukan sitasi berdasarkan gaya-gaya tertentu. Kalau disitasi dengan gaya MLA, kamu harus tulis seperti ini, dengan gaya apa seperti ini, dan seterusnya. Jadi tergantung ketentuannya, dimintanya seperti apa, ikutilah. Tapi kalau nggak diminta, ya silakan Anda pilih yang mana yang Anda sukai. Kemudian ini yang penting, lingkaran ini sama seperti gambar yang tadi saya ceritakan. Kadang-kadang mahasiswa lupa melakukan sitasi langsung di dalam tulisan, sama dengan daftar pustaka. Apa yang Anda sitir, apa yang di-reference, harus dicantumkan dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, apa yang ada di dalam daftar pustaka harus juga disebut di dalam tulisan. Jadi saya akan beri beberapa contoh. Nah, di sini adalah suatu contoh sitasi dan merefer jurnal. Jadi tidak tiba-tiba kamu punya satu daftar 1-10 paper yang Anda baca. Tolong diingat ya, saya sudah ngecek beberapa review paper, dan saya lihat ini belum terpenuhi, jadi masih bisa diperbaiki ya sampai nanti malam. Jadi di sini saya misalnya punya referensi nomor 4, 5, dan seterusnya. Di dalam tulisan, ketika saya menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan si nomor 13, saya tulis di dalam teks saya, nulis angka 13. Kemudian ketika saya membahas, jadi ada beberapa hal tentang statistical prior dan channel prior. Dan channel prior ini berkaitan dengan nomor 4 dan nomor 7 kalau dalam daftar referensi saya. Di dalam teks saya harus refer langsung, in the spot, on the spot, langsung saya tulis. 4,7 di sini. Berarti saya lagi ngutip si nomor 4 dan nomor 7. Nah, yang sering terjadi adalah mahasiswa tidak menulis referensi di dalam teks, jadi angka 13 ini tidak ada, angka 47 ini tidak ada, langsung tulisan aja. Jadi misalkan, saya coret ya. Jadi misalnya ini nggak ada nih, ini nggak ada, lalu ini nggak ada. Jadi langsung tulisan teks, tetapi nanti tiba-tiba di akhir di daftar referensinya ada. Nah, ini bukan praktek yang baik, karena Anda harus nge-refer langsung di dalam teks kapan Anda membicarakan hal yang berkaitan atau hal yang Anda dapat dari paper tersebut. Ini juga berlaku, saya akan kasih contoh satu lagi.
yaitu cara sitasi dan referensi. Kebetulan yang saya pakai di sini adalah menggunakan LaTeX template untuk skripsi UI. Jadi ada dua cara mensitasi yang diberlakukan di dalam template skripsi UI, yaitu yang pertama adalah saya membicarakan bla 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 dalam kurung siapa yang saya sitasi, J. Khoury tahun 2018. Lalu saya juga dapat mensitasi dengan cara lain. Namun pada penelitian J. Khoury, kurungnya ada di tahunnya saja, tidak menjelaskan lalala. Kalimat yang lain yang contoh yang bisa dilakukan di sini adalah misalkan J. Khoury mengatakan bahwa lalala. Kemudian di dalam referensinya saya nanti harus menulis L. Khoury, Jessica dan seterusnya. Ini ada di saya tulis di referensi di akhir tulisan saya. Nah, mungkin kalian semua sudah sadar ya sampai sekarang bahwa sebetulnya yang kita lakukan di sini ini berlaku untuk menulis laporan apa saja ya, tulisan apa saja, jurnal juga, dan juga untuk misalnya menulis laporan yang panjang juga. Jadi silakan Anda menggunakan yang sudah kita sampaikan di kelas hari ini dan dapat digeneralisasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan tulisan apa saja yang Anda. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu ingin bertanya, Bu. Boleh, silahkan, Dita. Tadi kan Ibu ngasih contoh beberapa cara penulisan referensi ya, Bu. Kalau umpamanya digabung satu paper itu pakai beberapa contoh referensi tadi, kira-kira bagus ya? Apa harus Maksudnya pakai? gimana? Jadi misalnya kamu nge-refer satu paper pakai gaya MLA, terus habis itu nge-refer paper lain pakai gaya... Bukan, Bu, yang di teksnya, Bu. Kan tadi ada yang pakai kotak, terus nangka, terus... Jangan. Sebaiknya digunakan yang seragam. Oh, yang seragam, Bu. Ya, kalau dalam paper kamu putuskan mau pakai nama dan tahun, pakai itu terus sampai akhir. Oke. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan?